Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Nikah. Siapa sangka sebuah arisan bisa membuat seorang ibu kehilangan rumahnya sendiri. Semua bermula dari keinginannya untuk terlihat hidup mewah. Namun saat kebenaran terungkap, semuanya sudah terlambat. Mau tahu bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Namanya Bu Rahayu. Usianya 61 tahun. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, beliau tinggal seorang diri di rumah yang telah menjadi bagian dari hidup keluarganya selama puluhan tahun. Rumah itu memang tidak mewah. Cat dindingnya mulai memudar. Beberapa bagian atap sudah pernah diganti. Namun bagi Bu Rahayu, rumah itu menyimpan kenangan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Di rumah itulah beliau membesarkan 2 orang anak. Anak sulungnya bernama Dimas. Kini sudah menikah dan tinggal tidak jauh dari rumah ibunya. Sedangkan anak keduanya, Rina, bekerja di luar kota dan hanya pulang beberapa kali dalam setahun. Meski tidak lagi tinggal serumah, kedua anaknya hampir selalu menyempatkan diri berkunjung setiap akhir pekan. Rumah itu masih menjadi tempat berkumpul seluruh keluarga. Setiap hari Minggu, Bu Rahayu selalu memasak lebih banyak dari biasanya. Beliau tahu, anak, menantu, dan cucunya akan datang. Meja makan yang biasanya hanya ditemani 1 orang, kembali dipenuhi suara tawa. Dimas sering membantu memperbaiki bagian rumah yang mulai rusak. Sedangkan menantunya, Maya, selalu membantu membereskan dapur setelah makan bersama. Suasana sederhana itu menjadi kebahagiaan yang paling dinantikan Bu Rahayu setiap minggu. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ada satu kebiasaan baru yang mulai mengisi hari-hari Bu Rahayu. Beliau bergabung dengan sebuah kelompok arisan di lingkungan tempat tinggalnya. Awalnya arisan itu terlihat seperti pertemuan biasa. Para anggotanya saling berbincang, membawa makanan, dan berbagi cerita tentang keluarga. Tidak ada yang tampak aneh. Semakin lama, pertemuan itu mulai berubah. Sebagian anggota datang dengan tas bermerek, perhiasan yang mencolok, pakaian yang selalu berganti setiap pertemuan. Percakapan mereka pun tidak lagi sekadar tentang keluarga. Mereka mulai membahas mobil baru, liburan ke luar negeri, renovasi rumah, dan barang-barang mewah yang baru saja dibeli. Bu Rahayu lebih sering memilih diam. Beliau hanya mendengarkan. Sesekali tersenyum, meski di dalam hatinya mulai muncul perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, Dimas datang mengunjungi ibunya. Seperti biasa, ia membantu mengganti lampu teras yang sudah redup. Di sela-sela pekerjaannya, ia melihat beberapa kotak belanja bermerek berada di ruang tamu. Dimas sempat merasa heran. Selama ini ibunya dikenal sangat hemat. Beliau hampir tidak pernah membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Namun kali itu, Bu Rahayu hanya tersenyum. Beliau mengatakan bahwa sesekali ingin mencoba sesuatu yang baru. Dimas tidak berpikir terlalu jauh. Ia mengira ibunya hanya ingin menikmati masa tua dengan lebih bahagia. Malam harinya, setelah seluruh keluarga pulang, Bu Rahayu duduk sendirian di ruang tamu. Pandangannya tertuju pada rumah yang selama ini menjadi tempat paling berharga dalam hidupnya. Beliau mengusap perlahan dinding yang sudah mulai kusam, lalu menarik napas panjang. Di atas meja terdapat undangan pertemuan arisan berikutnya. Beliau mengambil undangan itu, membacanya sekali lagi. Di bagian bawah tertulis 1 kalimat. Pertemuan bulan depan bertema elegan dan berkelas. Bu Rahayu memandang kalimat itu cukup lama. Tanpa disadarinya, keinginan untuk diterima dalam lingkungan baru tersebut mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Dan dari situlah, sebuah keputusan yang akan mengubah kehidupan keluarganya perlahan mulai terbentuk. Hari-hari Bu Rahayu mulai diwarnai dengan kesibukan baru. Hampir setiap bulan beliau menghadiri pertemuan arisan bersama ibu-ibu di lingkungannya. Awalnya, pertemuan itu terasa menyenangkan. Mereka saling bertukar resep masakan, membahas tanaman hias, dan berbagi cerita tentang anak-anak mereka. Bu Rahayu merasa memiliki banyak teman baru.
Beliau pun semakin bersemangat menghadiri setiap pertemuan. Namun perlahan, suasana arisan mulai berubah. Setiap pertemuan selalu diadakan di tempat yang berbeda. Kadang di restoran, kadang di kafe, kadang di rumah anggota yang baru selesai direnovasi. Semakin lama, pembicaraan mereka tidak lagi sekadar tentang kebersamaan. Yang sering dibahas justru barang-barang mahal. Tas baru, perhiasan, telepon genggam terbaru, hingga rencana liburan ke luar negeri. Bu Rahayu hanya tersenyum mendengarkan. Meski di dalam hatinya mulai muncul rasa minder. Suatu siang, salah seorang anggota arisan datang membawa tas bermerek yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Beberapa ibu langsung mengelilinginya. Mereka memuji tas itu tanpa henti. Ada yang bertanya tempat membelinya. Ada pula yang mulai membandingkan dengan tas yang mereka miliki. Bu Rahayu hanya duduk memperhatikan dari kejauhan. Beliau menggenggam tas lamanya yang sudah dipakai bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, beliau merasa penampilannya sangat sederhana. Sepulang dari arisan, Bu Rahayu mampir ke sebuah pusat perbelanjaan. Beliau berhenti di depan etalase toko tas. Matanya memperhatikan berbagai model yang dipajang. Harga yang tertera membuatnya menggeleng pelan. Selama hidupnya, beliau tidak pernah berpikir mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk sebuah tas. Beliau akhirnya melangkah pergi. Namun bayangan tas-tas itu masih memenuhi pikirannya. Beberapa hari kemudian, Maya datang berkunjung. Saat sedang menyapu ruang tamu, ia melihat sebuah kotak belanja baru di atas meja. Di dalamnya terdapat sepatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Maya sempat merasa heran. Selama ini mertuanya selalu memilih membeli barang yang sederhana. Kini, beliau mulai membeli beberapa barang yang sebenarnya masih belum terlalu dibutuhkan. Maya tidak bertanya banyak. Ia hanya berharap Bu Rahayu sedang menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Di pertemuan arisan berikutnya, seorang anggota kembali membuka pembicaraan. Kali ini mereka membahas rencana mengadakan acara yang jauh lebih mewah. Setiap anggota diminta memberikan iuran tambahan. Alasannya agar arisan terlihat lebih bergengsi. Sebagian besar langsung menyetujui. Mereka bahkan saling berlomba menunjukkan kemampuan masing-masing. Bu Rahayu hanya terdiam. Jumlah uang yang disebutkan jauh lebih besar daripada biasanya. Namun beliau tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang menolak. Sesampainya di rumah, Bu Rahayu membuka lemari tempat menyimpan tabungannya. Beliau menghitung uang yang masih tersisa. Sebagian memang cukup untuk membayar iuran tambahan. Namun setelah itu, tabungannya akan berkurang cukup banyak. Beliau memandang foto almarhum suaminya yang masih tergantung di ruang tamu. Sejenak muncul keraguan di dalam hati. Tetapi bayangan tentang pertemuan arisan berikutnya kembali memenuhi pikirannya. Beliau tidak ingin dianggap berbeda. Beliau ingin tetap diterima di lingkungan barunya. Malam itu, Dimas kembali menelepon ibunya. Ia mengajak Bu Rahayu makan bersama akhir pekan nanti. Seperti biasa, Bu Rahayu menjawab dengan suara yang hangat. Beliau mengatakan semuanya baik-baik saja. Tidak sedikit pun beliau menceritakan kegelisahan yang mulai memenuhi pikirannya. Dimas pun menutup telepon dengan perasaan tenang. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ibunya sedang menghadapi godaan yang perlahan mengubah cara beliau memandang kehidupan. Di meja ruang tamu, undangan arisan bulan berikutnya kembali tergeletak. Kali ini tertulis satu kalimat yang membuat Bu Rahayu terdiam cukup lama. Pertemuan spesial hanya untuk anggota yang siap naik ke kelas berikutnya. Bu Rahayu membaca kalimat itu berulang kali. Beliau belum memahami sepenuhnya maksudnya. Namun satu hal mulai muncul di dalam pikirannya. Kalau ingin tetap diterima, mungkin beliau harus mengikuti semua yang dilakukan teman-temannya. Dan tanpa beliau sadari, langkah pertama menuju keputusan terbesar dalam hidupnya mulai semakin dekat. Sejak mengikuti arisan itu, pikiran Bu Rahayu mulai dipenuhi banyak keinginan yang sebelumnya tidak pernah ada. Beliau mulai sering membuka telepon genggamnya, melihat foto-foto pertemuan arisan yang diunggah oleh teman-temannya. Semua terlihat tersenyum. Semua memakai pakaian yang indah. Semua seolah menjalani kehidupan yang sempurna.
Bu Rahayu memandang foto-foto itu cukup lama. Lalu tanpa sadar membandingkannya dengan kehidupannya sendiri. Pada pertemuan berikutnya, ketua arisan membawa sebuah kabar baru. Mulai bulan depan akan dibentuk kelompok khusus. Anggotanya hanya mereka yang bersedia mengikuti arisan dengan nilai yang jauh lebih besar. Menurut sang ketua, kelompok itu akan berisi orang-orang yang memiliki komitmen dan gaya hidup yang setara. Ucapan itu membuat beberapa anggota terlihat bangga. Mereka langsung mendaftarkan diri tanpa berpikir panjang. Bu Rahayu hanya terdiam. Jumlah uang yang disebutkan membuat dadanya berdebar. Sepanjang perjalanan pulang, kalimat itu terus terngiang di dalam pikirannya. Orang-orang yang memiliki gaya hidup yang setara. Entah mengapa, Bu Rahayu merasa takut jika tidak lagi dianggap bagian dari kelompok tersebut. Beliau mulai khawatir dijauhi. Mulai khawatir tidak lagi diajak berkumpul. Padahal beberapa bulan sebelumnya, beliau tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Sesampainya di rumah, Bu Rahayu kembali membuka lemari tempat menyimpan tabungan. Beliau menghitung uang yang masih tersisa. Jumlahnya tidak cukup untuk mengikuti arisan baru. Beliau menutup lemari perlahan, lalu duduk cukup lama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, beliau mulai berpikir mencari tambahan uang. Beberapa hari kemudian, Bu Rahayu menjual beberapa perhiasan lama yang sudah jarang dipakai. Hasil penjualannya langsung disimpan ke dalam amplop. Beliau merasa keputusan itu tidak masalah. Lagi pula, perhiasan bisa dibeli kembali suatu hari nanti. Beliau mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Namun uang itu ternyata belum juga cukup. Biaya arisan semakin besar. Belum lagi keinginan untuk membeli pakaian baru agar tidak terlihat berbeda dengan anggota lainnya. Sedikit demi sedikit, tabungan yang selama bertahun-tahun dikumpulkan mulai berkurang. Tanpa disadari, Bu Rahayu sedang mengorbankan rasa aman yang selama ini beliau miliki. Suatu sore, Maya datang membawa cucunya berkunjung. Saat membantu merapikan lemari, Maya menyadari beberapa kotak perhiasan sudah kosong. Ia sempat bertanya kepada mertuanya. Bu Rahayu menjawab dengan santai. Beliau mengatakan bahwa perhiasan itu sudah lama ingin dijual. Maya mempercayainya. Namun jauh di dalam hatinya, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berubah dari diri mertuanya. Malam harinya, Dimas juga datang. Ia mengajak ibunya makan malam bersama. Di tengah obrolan sederhana, Dimas sempat berkata bahwa rumah itu harus terus dijaga. Rumah itu adalah peninggalan almarhum ayahnya. Tempat seluruh keluarga selalu kembali. Bu Rahayu hanya tersenyum sambil mengangguk. Namun setelah Dimas pulang, pandangan beliau justru berhenti pada sertifikat rumah yang tersimpan di dalam laci. Beliau segera menutup laci itu kembali, seolah ingin mengusir pikiran yang baru saja muncul. Hari-hari berikutnya, Ketua Arisan terus menghubungi seluruh anggota. Beliau mengatakan bahwa kesempatan bergabung di kelompok baru akan segera ditutup. Bu Rahayu mulai merasa terdesak. Beliau tidak ingin menjadi satu-satunya yang tertinggal. Padahal, tidak ada seorang pun yang benar-benar memaksanya. Semua tekanan itu perlahan lahir dari pikirannya sendiri. Pada suatu malam, setelah seluruh lampu rumah dimatikan, Bu Rahayu kembali duduk sendirian di ruang tamu. Di atas meja terdapat dua benda. Amplop berisi sisa tabungannya, dan map coklat yang berisi sertifikat rumah. Beliau memandang kedua benda itu bergantian, lalu menarik napas panjang. Sebuah pikiran yang selama ini selalu beliau tolak, kini mulai terdengar semakin jelas di dalam benaknya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rahayu mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Kalau hanya untuk sementara, apakah menjual rumah benar-benar pilihan yang salah? Sejak malam itu, Bu Rahayu tidak lagi bisa mengusir pikiran tentang rumahnya. Kemanapun beliau memandang, bayangan sertifikat yang tersimpan di dalam laci selalu muncul di benaknya. Beliau mencoba meyakinkan diri. Semua ini hanya sementara. Kalau keadaan sudah membaik, rumah itu bisa dibeli kembali. Kalimat itu terus diulang di dalam hatinya. Meski beliau sendiri belum yakin. Beberapa hari kemudian,
pertemuan arisan kembali diadakan. Kali ini suasananya jauh lebih mewah. Restoran yang dipilih berada di pusat kota. Semua anggota datang dengan pakaian terbaik mereka. Meja-meja dipenuhi makanan yang belum tentu habis disantap. Banyak telepon genggam diarahkan untuk mengambil foto. Setelah itu, foto-foto tersebut langsung diunggah ke media sosial. Bu Rahayu ikut tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, beliau mulai merasa harus terus mengejar gaya hidup yang sebenarnya bukan miliknya. Di tengah pertemuan, ketua arisan mengumumkan sesuatu. Beberapa bulan lagi akan diadakan perjalanan bersama ke luar negeri. Hanya anggota kelompok utama yang dapat ikut. Biaya yang harus disiapkan tidak sedikit. Sebagian besar langsung menyatakan kesediaannya. Mereka bahkan saling bercerita tentang koper baru dan pakaian yang akan dibawa. Bu Rahayu kembali memilih diam. Beliau mulai merasa tertinggal. Sepulang dari arisan, Bu Rahayu tidak langsung pulang ke rumah. Beliau mampir ke sebuah kantor agen properti yang berada di pinggir jalan. Awalnya beliau hanya ingin bertanya. Tidak lebih dari itu. Seorang petugas menyambutnya dengan ramah. Mereka berbincang cukup lama. Petugas itu mengatakan bahwa harga rumah di lingkungan Bu Rahayu sedang naik cukup tinggi. Kalau ingin menjual, sekarang adalah waktu yang tepat. Kalimat itu terus terngiang di telinga Bu Rahayu. Malam harinya, beliau kembali membuka map coklat berisi sertifikat rumah. Jari-jarinya perlahan menyentuh kertas yang sudah mulai menguning. Di balik sertifikat itu tersimpan begitu banyak kenangan. Rumah itu dibeli bersama almarhum suaminya setelah bertahun-tahun menabung. Di rumah itulah Dimas dan Rina dibesarkan. Di halaman rumah itu pula cucu-cucunya sering bermain setiap akhir pekan. Semua kenangan itu membuat mata Bu Rahayu mulai berkaca-kaca. Namun bersamaan dengan itu, bayangan tentang kehidupan mewah teman-teman arisannya kembali muncul. Beberapa hari berikutnya, petugas agen properti kembali menghubungi Bu Rahayu. Ia mengatakan ada calon pembeli yang tertarik, bahkan bersedia membayar dengan harga yang cukup tinggi. Bu Rahayu meminta waktu untuk berpikir. Telepon itu ditutup. Namun sejak saat itu, hampir setiap hari beliau memikirkan tawaran tersebut. Sementara itu, Dimas dan Maya tetap datang setiap akhir pekan. Mereka makan siang bersama seperti biasanya. Suasana rumah masih dipenuhi tawa cucu-cucu yang berlarian di halaman. Dimas sempat berkata, "Rumah ini memang sudah tua, tapi rasanya selalu nyaman kalau pulang ke sini." Bu Rahayu hanya tersenyum. Beliau memandang wajah anak, menantu, dan cucunya bergantian. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh di dalam hati. Namun beliau belum sanggup menceritakan apapun. Malam kembali tiba. Rumah itu kembali sunyi. Bu Rahayu duduk seorang diri di ruang tamu. Di atas meja terdapat telepon genggam. Layar masih menampilkan nomor agen properti. Beliau menggenggam telepon itu cukup lama. Jantungnya berdegup lebih cepat. Beberapa kali jarinya mendekati tombol panggil. Lalu kembali berhenti. Hingga akhirnya, dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Bu Rahayu menekan tombol itu. Beliau berkata dengan suara pelan, "Saya bersedia bertemu calon pembelinya." Setelah telepon ditutup, Bu Rahayu memejamkan mata. Beliau belum mengetahui bahwa satu keputusan sederhana malam itu akan menjadi awal dari kehilangan terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, Bu Rahayu mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Beliau memasukkan map coklat berisi sertifikat rumah ke dalam tas. Langkahnya terlihat berat, namun keputusan itu sudah diambil. Beliau hanya berharap semua akan berjalan sesuai rencana. Di kantor notaris, calon pembeli sudah lebih dahulu menunggu. Seorang pria parubaya datang bersama keluarganya. Mereka terlihat ramah. Beberapa kali mereka mengatakan bahwa rumah itu akan dirawat dengan baik. Kalimat itu sedikit menenangkan hati Bu Rahayu. Meski begitu, setiap kali melihat sertifikat rumah di atas meja, dadanya terasa semakin sesak. Proses penandatanganan berlangsung tidak terlalu lama. Satu persatu dokumen diperiksa, kemudian tanda tangan dibubuhkan. Saat pena menyentuh kertas terakhir,
Bu Rahayu menutup mata beberapa saat. Beliau merasa seperti sedang melepaskan sebagian besar kenangan hidupnya. Rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempat berkumpul keluarga, kini resmi menjadi milik orang lain. Beberapa saat kemudian, uang hasil penjualan masuk ke rekening Bu Rahayu. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang pernah beliau bayangkan. Beliau memandang layar telepon genggam cukup lama. Untuk sesaat, beliau merasa semua pengorbanan itu seolah terbayar. Beliau yakin keputusan yang diambil akan membuat hidupnya lebih baik. Hari-hari berikutnya, Bu Rahayu mulai mengikuti semua kegiatan kelompok arisan utama. Beliau membeli pakaian baru, tas baru, sepatu baru. Beliau juga membayar seluruh iuran tanpa pernah terlambat. Teman-temannya mulai memberikan pujian. Mereka mengatakan Bu Rahayu kini terlihat lebih percaya diri. Mendengar pujian itu, beliau tersenyum. Namun senyum tersebut tidak bertahan lama. Setiap kali pulang ke rumah, perasaannya berubah. Beliau memandang setiap sudut rumah lebih lama daripada biasanya. Ruang tamu, dapur, halaman tempat cucu-cucunya bermain. Semua terasa berbeda. Karena beliau mengetahui, suatu hari nanti rumah itu harus dikosongkan. Sementara itu, Dimas masih belum mengetahui apapun. Setiap akhir pekan ia tetap datang bersama Maya dan kedua anaknya. Mereka makan bersama, bercanda seperti biasanya. Dimas bahkan mulai merencanakan memperbaiki atap rumah yang sudah mulai bocor. Ia ingin rumah peninggalan ayahnya tetap nyaman ditempati. Bu Rahayu hanya mendengarkan. Beliau tidak sanggup mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, telepon Bu Rahayu kembali berdering. Kali ini dari pembeli rumah. Mereka mengabarkan bahwa proses administrasi telah selesai. Dalam waktu 2 minggu, mereka berencana mulai menempati rumah tersebut. Mendengar kabar itu, tangan Bu Rahayu mulai bergetar. Waktu yang beliau miliki ternyata jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan. Malam itu, Bu Rahayu duduk sendirian di ruang tamu. Pandangannya mengarah ke foto almarhum suaminya. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir tanpa mampu beliau tahan. Beliau mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah semua pujian dari teman-teman arisan benar-benar sepadan dengan rumah yang telah menjadi saksi perjalanan hidup keluarganya? Keesokan paginya, Dimas datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa peralatan untuk memperbaiki pagar depan. Namun ketika baru saja membuka pintu gerbang, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah. Seorang pria turun sambil membawa map berisi dokumen. Ia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Kemudian mengucapkan satu kalimat yang membuat Dimas membeku di tempat. "Maaf Pak, saya pemilik baru rumah ini." Kalimat itu menjadi awal dari kenyataan yang selama ini disembunyikan Bu Rahayu. Dan tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya. Dimas berdiri mematung di depan pagar rumah. Tatapannya bergantian melihat pria yang membawa map dokumen dan wajah ibunya yang baru saja keluar dari dalam rumah. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Suasana mendadak terasa sangat berat. Pria itu kembali menjelaskan dengan sopan. Seluruh proses pembelian rumah telah selesai. Sertifikat sudah berganti nama. Ia datang hanya untuk membicarakan waktu penyerahan rumah. Tidak ada sedikit pun niat untuk membuat keadaan menjadi sulit. Ia hanya menjalankan haknya sebagai pemilik baru. Dimas perlahan menoleh kepada Bu Rahayu. Tatapan matanya dipenuhi kebingungan. Selama ini ia selalu percaya bahwa rumah itu akan tetap menjadi tempat berkumpul keluarga. Rumah yang dibangun ayahnya dengan bekerja keras selama bertahun-tahun. Kini, rumah itu ternyata telah dijual tanpa sepengetahuan siapapun. Bu Rahayu tidak lagi mampu menyembunyikan kenyataan. Air matanya mulai mengalir. Beliau mengangguk pelan. Keputusan itu memang benar-benar telah diambil. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Maya yang baru keluar dari dapur ikut terdiam. Ia memandang ruang tamu yang selama ini selalu dipenuhi tawa keluarga. Setiap sudut rumah menyimpan begitu banyak kenangan. Anak-anak mereka belajar berjalan di halaman itu. Hari raya selalu dirayakan di rumah tersebut.
Semua kenangan itu kini terasa seolah akan ikut menghilang. Dimas duduk perlahan di kursi teras. Ia tidak marah. Ia tidak membentak. Justru sikap diamnya membuat suasana semakin menyedihkan. Di dalam benaknya hanya ada satu pertanyaan. Mengapa ibunya tidak pernah bercerita? Mengapa semua harus dilakukan sendirian? Beberapa saat kemudian, Bu Rahayu akhirnya menceritakan semuanya. Tentang arisan, tentang keinginan untuk tetap diterima, tentang rasa malu ketika melihat kehidupan teman-temannya, tentang tabungan yang habis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya, beliau merasa menjual rumah adalah satu-satunya jalan keluar. Semua diucapkan sambil menahan tangis. Dimas menundukkan kepala. Ia baru menyadari, ibunya tidak sedang mengejar kekayaan. Beliau sedang terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Keinginan yang perlahan menutup akal sehatnya. Maya menggenggam tangan mertuanya. Dengan suara yang lembut ia berkata, "Ibu, kami tidak pernah menilai ibu dari tas yang dipakai. Kami tidak pernah bangga karena ibu ikut arisan yang mewah. Bagi kami, rumah ini jauh lebih berharga." Ucapan itu membuat Bu Rahayu menangis semakin keras. Beliau baru menyadari, selama ini beliau berusaha mendapatkan penghargaan dari orang lain. Padahal kasih sayang keluarganya sudah lebih dari cukup. Sore itu, pembeli rumah memberikan waktu 1 bulan kepada Bu Rahayu untuk mengosongkan rumah. Ia memahami keadaan keluarga tersebut. Namun keputusan jual beli tidak dapat dibatalkan. Semua proses hukum telah selesai. Setelah pembeli pergi, rumah kembali sunyi. Tidak ada suara tawa. Tidak ada obrolan seperti biasanya. Bu Rahayu berjalan perlahan mengelilingi setiap ruangan. Beliau menyentuh dinding yang dahulu dicat bersama almarhum suaminya. Beliau membuka pintu kamar yang pernah ditempati Dimas dan Rina ketika masih kecil. Lalu melangkah ke halaman belakang. Di sanalah suaminya dahulu sering menghabiskan waktu menanam pohon mangga. Semua kenangan itu datang silih berganti. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rahayu benar-benar merasakan besarnya harga yang harus dibayar demi sebuah gengsi. Malam itu, telepon genggam Bu Rahayu kembali berbunyi. Pesan dari ketua arisan muncul di layar. "Jangan lupa pertemuan eksklusif minggu depan." Bu Rahayu membaca pesan itu beberapa kali. Kemudian, untuk pertama kalinya sejak bergabung, beliau menekan tombol keluar dari grup arisan. Tidak ada lagi rasa bangga. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena beliau akhirnya memahami. Tidak ada satupun pujian yang sebanding dengan kehilangan rumah yang selama ini menyatukan keluarganya. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Tidak ada lagi obrolan hangat saat makan siang. Tidak ada lagi tawa cucu-cucu yang biasanya memenuhi ruang tamu. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Bu Rahayu menjadi orang yang paling banyak diam. Beliau masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun senyum yang dahulu selalu terlihat, perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajak adiknya, Rina, pulang ke rumah. Selama ini Rina hanya mengetahui bahwa ibunya sedang mengikuti arisan. Ia sama sekali tidak menyangka rumah keluarga mereka telah dijual. Begitu mendengar cerita yang sebenarnya, Rina tidak mampu menahan air mata. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sanalah semua kenangan masa kecil mereka tersimpan. Malam itu, Dimas dan Rina duduk cukup lama di ruang tamu. Mereka mulai menghitung seluruh tabungan yang dimiliki. Dimas bahkan berniat menjual mobil yang selama ini digunakan untuk bekerja. Rina juga menawarkan seluruh tabungan hasil kerjanya. Mereka ingin mencoba membeli kembali rumah itu. Meski mereka sendiri belum mengetahui apakah jumlahnya akan cukup. Keesokan harinya, Dimas menemui pemilik baru rumah tersebut. Dengan penuh harap, ia menyampaikan keinginannya untuk membeli kembali rumah itu. Pria tersebut mendengarkan dengan sopan. Ia memahami perasaan keluarga Bu Rahayu. Namun rumah itu sudah dibeli untuk ditempati bersama keluarganya. Ia juga telah menjual rumah lamanya. Keputusan itu tidak mungkin dibatalkan. Dimas hanya mengangguk pelan. Ia pulang dengan langkah yang jauh lebih berat.
Sesampainya di rumah, Dimas tidak langsung bercerita. Bu Rahayu sudah mengetahui jawabannya hanya dari wajah anaknya. Beliau menundukkan kepala. Air mata kembali mengalir. Beliau sadar, ada keputusan yang memang tidak bisa diperbaiki. Hari-hari menjelang kepindahan rumah pun semakin dekat. Setiap sudut rumah mulai dibersihkan. Lemari-lemari dibuka. Foto-foto lama dikumpulkan. Di sela-sela kegiatan itu, Rina menemukan sebuah album keluarga yang sudah mulai usang. Mereka membukanya bersama. Di dalam album itu terdapat foto-foto ketika ayah mereka masih hidup. Foto ulang tahun, foto hari raya, foto ketika rumah itu pertama kali selesai dibangun. Semua kenangan kembali memenuhi ruangan. Tidak ada seorang pun yang sanggup berkata-kata. Sore itu, Bu Rahayu berjalan perlahan menuju halaman belakang. Beliau memandang pohon mangga yang ditanam almarhum suaminya bertahun-tahun lalu. Pohon itu kini tumbuh besar. Setiap musim berbuah. Cucu-cucunya selalu berebut memetik mangga yang jatuh. Beliau mengusap batang pohon itu perlahan, seolah sedang berpamitan. Malam terakhir sebelum rumah dikosongkan, seluruh keluarga berkumpul untuk makan bersama. Meja makan yang biasanya dipenuhi cerita, kali ini hanya diisi keheningan. Di tengah suasana itu, Bu Rahayu akhirnya mengangkat wajah. Dengan suara yang bergetar, beliau meminta maaf kepada Dimas, Rina, dan Maya. Beliau mengakui bahwa dirinya terlalu mengejar penilaian orang lain. Beliau lupa bahwa keluarga yang selalu mencintainya tanpa syarat sudah cukup menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Dimas segera menggenggam tangan ibunya. Ia mengatakan bahwa rumah memang bisa berpindah tangan. Namun seorang ibu tidak akan pernah tergantikan. Kalimat itu membuat seluruh keluarga kembali menangis. Bukan karena kehilangan rumah semata, melainkan karena mereka menyadari betapa mahal harga yang harus dibayar hanya demi menjaga gengsi di hadapan orang lain. Keesokan paginya, truk pengangkut barang berhenti di depan rumah. Beberapa tetangga datang membantu. Bu Rahayu berdiri cukup lama di depan pintu. Beliau menatap rumah yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Sebelum melangkah pergi, beliau menundukkan kepala dan berbisik pelan. Maafkan ibu. Aku terlambat menyadari mana yang benar-benar berharga. Dan pagi itu, Bu Rahayu meninggalkan rumah tersebut dengan hati yang jauh lebih berat daripada saat beliau menandatangani surat penjualannya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Bu Rahayu meninggalkan rumah yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Kini beliau tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang tidak jauh dari tempat tinggal Dimas. Rumah itu jauh lebih kecil, tidak memiliki halaman yang luas. Tidak ada pohon mangga yang dahulu menjadi tempat bermain cucu-cucunya. Namun perlahan, Bu Rahayu mulai belajar menerima kenyataan. Hal pertama yang beliau lakukan adalah menutup semua urusan dengan kelompok arisan. Beliau tidak pernah lagi menghadiri pertemuan mereka. Tas, sepatu, dan beberapa barang yang dahulu dibeli demi menjaga gengsi mulai dijual kembali. Sebagian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi beliau simpan sebagai pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Suatu siang, telepon genggam Bu Rahayu berbunyi. Salah seorang anggota arisan menghubunginya. Mereka mengajak Bu Rahayu kembali bergabung. Namun kali ini, Bu Rahayu menolak dengan halus. Beliau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini, lalu menutup percakapan dengan senyum. Untuk pertama kalinya, beliau merasa tidak lagi membutuhkan pengakuan dari orang lain. Hari Minggu kembali tiba. Seperti kebiasaan lama, Dimas, Maya, Rina, dan cucu-cucu datang berkunjung. Rumah kontrakan itu memang tidak sebesar rumah sebelumnya. Meja makannya pun jauh lebih kecil. Akibatnya, sebagian anggota keluarga harus duduk berdekatan sambil berbagi tempat. Namun tidak ada satupun yang mengeluh. Justru suara tawa kembali terdengar. Suasana hangat yang sempat hilang, perlahan kembali memenuhi rumah. Di tengah makan siang bersama, cucu Bu Rahayu tiba-tiba bertanya, "Nenek, apakah nenek kangen rumah yang dulu?" Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam.
Bu Rahayu memandang wajah cucunya, lalu tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Beliau mengangguk pelan. Tentu nenek rindu. Di sana ada banyak kenangan. Tetapi hari ini nenek belajar. Rumah yang sesungguhnya bukan hanya dinding dan atap. Rumah adalah tempat keluarga saling menyayangi. Kalimat sederhana itu membuat Dimas dan Rina menundukkan kepala. Mereka menggenggam tangan ibu mereka dengan erat. Beberapa bulan kemudian, Dimas mengajak seluruh keluarga melewati jalan tempat rumah lama mereka berada. Rumah itu kini telah ditempati keluarga baru. Halamannya terlihat bersih. Pohon mangga di belakang rumah masih berdiri dengan kokoh. Bu Rahayu hanya memandang dari dalam mobil. Beliau tidak turun. Beliau tidak menangis. Beliau hanya mengucapkan doa agar keluarga yang kini tinggal di sana selalu diberi kebahagiaan. Setelah itu, mobil kembali melaju perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rahayu benar-benar mampu melepaskan masa lalunya. Sejak kejadian itu, Bu Rahayu mulai mengisi waktunya dengan kegiatan yang jauh lebih sederhana. Beliau aktif mengikuti pengajian di lingkungan tempat tinggalnya. Sesekali membantu tetangga yang membutuhkan. Dan lebih sering bermain bersama cucu-cucunya. Beliau menemukan kebahagiaan yang dahulu sempat hilang. Bukan dari pujian, bukan dari barang mewah, melainkan dari orang-orang yang selalu menerima dirinya apa adanya. Sore itu, Bu Rahayu duduk di teras rumah kontrakan sambil memandang langit yang mulai berwarna jingga. Di sampingnya, cucu-cucunya sedang bermain dengan riang. Dimas dan Rina berbincang sambil menikmati teh hangat. Beliau tersenyum. Mungkin rumah lama memang telah berpindah tangan. Namun kasih sayang keluarganya tidak pernah pergi kemana-mana. Dan saat itulah Bu Rahayu akhirnya memahami bahwa mengejar gengsi hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Sedangkan keluarga adalah harta yang nilainya tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun.